Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan. Baik, untuk hari ini saya akan menyampaikan tentang materi elemen mesin yang pertama atau elemen mesin 1, yaitu tentang design thinking. Baik, saya akan buka dulu slide-nya ya. Baik, kita akan mulai tema tentang elemen mesin, yaitu yang pertama adalah tentang design thinking ya. Design thinking pada dasarnya adalah sebuah pendekatan untuk melahirkan inovasi yang berpusat pada manusia, yang merupakan toolkit yang biasa digunakan desainer yang mengintegrasikan 3 hal. Yang pertama adalah kebutuhan dari orang, yang kedua adalah kemungkinan pemanfaatan teknologi, dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk bisa menghasilkan keuntungan bisnis. Nah, design thinking mempunyai tahapan dalam prosesnya, yaitu yang pertama adalah empati. Empati di sini adalah mendapatkan pemahaman empati dari masalah yang terjadi kemudian dipecahkan. Nah, langkah yang keduanya adalah tentang define. Segala informasi yang didapat dari tahap empatis dikumpulkan, dianalisis, kemudian disintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Pada langkah selanjutnya adalah tentang ide. Ide tahap menghasilkan ide. Semua ide akan ditampung untuk menyelesaikan masalah yang sudah ditetapkan pada tahap define. Langkah selanjutnya adalah tentang prototipe atau prototype. Bisa diuji dalam tim sendiri maupun orang di luar tim. Ketika ada masukan, maka dilakukan perbaikan lagi pada prototipe ini, sehingga dihasilkan prototipe yang benar-benar bagus. Pada langkah berikutnya adalah, atau langkah yang terakhir, itu tentang testing atau pengujian dilakukan terhadap produk kepada apa yang sudah kita lakukan. Dalam design thinking ada elemen-elemen yang terdapat di dalamnya, yaitu tentang yang pertama adalah fokus pada pengguna ya, atau user center. Fokus pada pengguna adalah keharusan dalam melakukan design thinking, artinya apapun solusi Anda harus berpusat pada kebutuhan pengguna, khususnya untuk menyelesaikan masalah mereka. Pada elemen-elemen berikutnya adalah tentang literatif. Iteratif atau membutuhkan proses berulang. Design thinking menuntut Anda melakukan proses berulang dalam berinovasi sampai Anda mendapatkan solusi yang paling optimal. Pada elemen yang berikutnya adalah tentang kreativitas yang tinggi atau highly creative. Dalam design thinking ada bebas mengembangkan kreativitas untuk menghasilkan solusi terbaik. Tapi jangan lupa setiap ide kreatif Anda harus menerapkan elemen-elemen dalam design thinking. Yang keempat adalah elemen keempat, yaitu langsung. Tidak hanya teori atau sketsa saja, design thinking mengharuskan Anda melakukan pengujian ide produk secara langsung. Jadi, konsep produk Anda benar-benar diluncurkan ke calon pengguna untuk melihat bagaimana efektivitasnya. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang design thinking, yaitu Airbnb adalah layanan online yang menyediakan layanan penginapan mulai dari hotel, apartemen, sewa rumah, dan sebagainya. Nah, contoh yang kedua adalah sikat gigi elektrik, itu atau buatan dari Oral-B, B. Braun, adalah contoh design thinking produk. Perusahaan Protek atau Gamble yang melihat bahwa kecemasan banyak orang bersumber dari cara menyikat gigi yang salah atau tidak berubah atau tidak bersih.
Nah, mungkin itu adalah gambaran dari materi tentang design thinking yang di awal sebelum mata kuliah elemen mesin dimulai ya. Karena ke depan kita akan mempelajari lebih ke sifat-sifat dari material, tegangan ya, kekuatan material untuk digunakan dalam suatu proses produksi ke depannya. Nah, mungkin untuk itu nanti saya akan membuat sesi berikutnya ya setelah ini. Tapi untuk penjelasan ini saya akan tutup dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai di sini kita akan membuat sebuah diskusi ya. Mungkin ada sesi tanya jawab atau pertanyaan. Mungkin silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Sebelumnya izin bertanya, Pak. Silakan, Perkenalkan, silakan. perkenalkan nama saya Akbar Maulana. Di sini saya ingin bertanya, Pak, mengenai tadi kan kita membahas design thinking. Saya memiliki pertanyaan yaitu apakah design thinking ini bisa menjadi pola pikir perusahaan, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Design thinking adalah pendekatan inovasi yang berpusat pada manusia ya. Jadi pola pikir design thinking juga dapat diterapkan untuk menarik investor agar penanaman modalnya pada perusahaan, sehingga design thinking turut menciptakan inovasi solusi alternatif baru sesuai dengan kebiasaan baru. Jadi memang itu jadi jadi karakter, jadi bisa diterapkan pada pada perusahaan ya, karena kita misalkan ada satu kasus, misalkan ada satu produk ya, produk yang memang mungkin ini ada kekurangan atau ada kelemahan, karena setiap produk itu pasti ada hal yang kurang sempurnanya pasti ada gitu, dan itu semua produk pasti ada performa ya. Jadi nanti itu akan dipelajari apa sih yang menjadi kendala dari produk itu gitu. Nah, itu jadi design thinking itu seperti itu. Jadi bisa menganalisis ya dengan tadi cara tahapan-tahapan yang ada di design thinking tadi. Nah, itu bisa menjadi solusi dari produk yang sudah dibuat ya gitu. Mungkin itu gambarannya. Nah, Terima kasih banyak, Pak. ya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya. Saya rasa teman-teman juga sudah merasa cukup, Pak. Baik, saya akan memberikan pertanyaan ya kalau gitu ya. Ada nggak contoh-contoh lain yang bagian dari produk design thinking misalkan? Siapa yang akan menjawab? Contoh tadi kan ada Airbnb, ada Itu Pak, ada Ahmad Hairil yang angkat tangan, Pak. Pak, saya ingin jawab untuk contohnya itu yang saya tahu ada 3. Yang pertama Pilpack, itu produk yang untuk lansia. Yang kedua itu IBM, produk komputer. Lalu yang terakhir itu Uber Eats, Pak. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Terima kasih, Pak. Oke, ya cukup. Baik, terima kasih. Mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan memberikan pemaparan lagi tentang elemen mesin ya pada tahap selanjutnya, yang mungkin nanti diiringi dengan tugas ya. Ya mungkin untuk pertemuan hari ini itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.